Hebat sekali dia. Padahal dadanya terbelah ditembus pedang saya. Dan dia roboh. Tapi begitu cepatnya dia sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sementara saya, sampai hari ini masih begini. Semoga pertemuan Nyai dengan Kiai Gojali akan merubah pendirian Nyai. Nyai Mayang Sari keluar dari dunia hitam, atau keluar dari dunia kejahatan pimpinan Mak Lampir. Mayang Sari murid nomor 1 Mak Lampir telah mengundurkan diri dari anggotanya. Dan kini Nyai Mayang Sari akan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang lurus yang diridhoi Sang Maha Pencipta. Cerita ini berawal dari peperangan pemberontakan Losari yang akan diserbu oleh anggota gabungan orang Belanda, gerombolan Kalong Hitam, gerombolan Gagak Lodra dan masih banyak yang lainnya. Yang dipimpin oleh Tumenggung Adipati Sukatma, yang ingin menguasai kerajaan Mataram, sedangkan anggota dari Losari yang dipimpin oleh Elang Suanda, pasukannya tidak banyak. Hanya sekitar 200 orang saja, itu pun tanpa senjata apapun. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan regu dari Losari yang dipimpin oleh Elang Suanda akan bergerak ke wilayah Cirebon. Dengan tujuan ingin mengajak para sesepuh di Cirebon untuk diajak bergabung, karena pasukan yang masih minim. Sedangkan pasukan Sukatma sudah melebihi 200 orang. Mungkin kurang lebihnya 300 orang. Namun mata-mata dari kelompok Adipati Sukatma telah menghendusnya, bahwa anggota dari Elang Suanda akan bergerak menuju ke Cirebon. Sehingga pada hari itu dicegat oleh pemberontak di tengah jalan yang sepi, yang dipimpin oleh Adipati Sukatma. Pada saat itu Mayang Sari masih bergabung bersama pemberontak Adipati Sukatma. Lalu bagaimana Mayang Sari bisa keluar dari anggotanya? Mari kita simak. Mohon melapor dari Regu Kalong Hitam. Katakan. Pasukan dari Kademangan Losari sedang bergerak menuju Cirebon. Ada berapa kekuatan? 200 orang. Gabungan dari rakyat, santri-santri, yang sudah dilatih olah keprajuritan. Pendekar sakti berapa orang? Yang nampak hanya 3. Kiai Gojali dari Dusun Lawetan, Kiai Manan dari Losari Wetan, dan Ki Demang Karmasudira sendiri. Ada berapa pucuk senjata api? Tidak nampak satupun, Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Andika? Harus dihancurkan, Kanjeng. Jangan beri mereka kesempatan untuk bergabung dengan pasukan kesepuhan. Izinkan aku memimpin pasukan, Kanjeng. Biar aku yang menggempur prajurit Losari itu. Nyai perlu istirahat agak lama. Aku yakin Nyai terkena luka dalam. Tapi aku... Jangan dipaksakan, Mayang. Kau memang terluka dalam. Kita semua terkena Margopati. Tidak bisa dipungkiri. Tapi penggempuran itu harus ada yang memimpin. Kanjeng dalam Tumenggung Adipati Sukatma sendiri bisa memimpin. Kita bisa bantu dari belakang. Tepat. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menggempur para dari Losari itu. Kita cegat mereka di jalan. Lalu kita hancurkan mereka. Pasukan Losari yang dipimpin oleh Kanjeng Adipati Elang Suanda pun mulai bergerak menuju ke Cirebon. Dalam perjalanan yang paling depan ada 3 orang Kiai Sakti, yaitu Kiai Gojali, Kiai Manan, dan Kiai Karmasudira. Namun ketiga Kiai pun merasa sesuatu yang aneh. Setelah mendengar suara burung, namun itu sebenarnya bukan burung, melainkan orang-orang gerombolan Adipati Sukatma, yang akan menyerbunya. Sudah sampai di mana? Nama benar munculnya. Sabar, aku kira mereka tidak jauh. Tanganku sudah gatal ingin merobek di demam. Bersiap. Mereka sudah mendekati kita. Ada Pak Kiai? Aku mendapat firasat. Apakah Kiai bisa merasakannya? Ya, aku pun merasakan. Sejak mendengar suara burung, tiba-tiba saja berhenti sampai di sini. Hati-hati.
Bahaya sedang mengancam kita. Kurang ajar. Rupanya mereka tahu kalau sudah kita kepung. Jangan buang waktu, Kanjeng. Cepat serang mereka. Benar, Kanjeng. Jangan biarkan mereka lepas dari garis kepungan kita. Serbu! Serbu! Pertarungan itu pun berlangsung lama. Sabab pasukan pemberontak dari Kanjeng Adipati Sukatma berambisi ingin menghabisi lawan. Namun lawan yang sangat tangguh tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun tanpa senjata, dan kini Mayang Sari yang merasa jadi pendekar pilih tanding, memilih ingin membunuh Kiai Gojali. Namun kenyataannya, ilmu Mayang Sari tidak mampu untuk membinasakannya. Sehingga Mayang Sari terlempar ke dalam gua yang sangat dalam. Sedalam 200 meter, sehingga kakinya mengalami patah tulang. Dan akhir pertarungan di tempat itu, banyak korban prajurit yang mati berserakan. Sedangkan Mayang Sari masih hidup, namun sudah tidak berdaya lagi, karena kakinya patah tulang. Pada sore harinya, ada sekelompok pemburu yang sedang memburu hama babi hutan. Namun kebetulan ada dua orang yang berpisah dengan kawan-kawannya, yaitu Pawagimin dan Pasadikun. Namun di tempat itu mendengar ada teriakan yang minta tolong. Awalnya mereka menduga prajurit yang masih hidup dalam pertempuran. Mereka pun ingin mencari sumber suara tersebut. Aneh. Tadi aku yakin benar ada suara yang minta tolong, benar kan? Iya, sepertinya suara wanita. Ah, tidak mungkin. Mana ada wanita di sini? Mungkin suara seorang prajurit yang masih muda belia. Tolong! Suaranya dari sana, Kun. Benar, ayo kita cari. Tolong! Aku di sini! Tolong! Wanita, Kun! Tolong! Pegang kuat-kuat, Nyai. Nanti akan kami tarik. Aku sudah tidak kuat. Ikat di tubuh Nyai. Bisa kan? Yang kencang, Nyai, supaya tidak lepas waktu ditarik. Aku tidak bisa. Untung saja, di tempat itu kebetulan ada dua orang yang sedang berburu babi hutan. Dengan semangatnya Wagimin tidak sabar lagi ingin menolong wanita cantik tersebut. Karena kebetulan juga, istri Wagimin sudah lama tidak ada. Menurut kabar, istri Wagimin telah dibawa siluman buaya darat. Mungkin dalam benak mereka, siapa tahu, bisa jadi miliknya di kemudian hari. Namun perlu diketahui lebih dalam dulu. Siapa wanita cantik itu? Karena dilihat penampilannya pun lain dengan wanita pada umumnya. Proses evakuasi Mayang Sari pun membutuhkan waktu lama. Karena posisi berada di tengah hutan. Jalannya tidak masuk mobil derek. Jadi diangkat manual menggunakan tambang seadanya saja. Pak Sodikun yang menarik dari atas. Sebetulnya, Pak Sodikun membawa tambang untuk mengikat babi hutan kalau dapat. Pak Sodikun berpikir, tambang ini sangat beruntung. Yang diikat bukan babi tapi wanita cantik. Dalam pikirnya, apa yang sudah terjadi, Nyai? Kami lihat banyak prajurit dan orang-orang yang mati. Pertempuran. Siapa yang bertempur? Aku tidak tahu. Aku hanya kebetulan lewat. Sebetulnya aku ingin bersembunyi, menghindari pertempuran itu. Tapi aku terperosok ke dalam lubang. Nyai bisa berjalan? Sakit untuk berdiri.
Mungkin karena terjatuh. Kita pulang saja, Kun. Biar Nyai ini aku yang bawa. Oh ya, siapa nama Nyai? Ratih. Saya Wagimin, dan ini Sadikun. Nyai dari mana? Kedung Wedus. Di mana ya? Baru dengar. Pedukuhan yang jauh dari sini. Tolonglah aku. Bawa aku ke rumah Andika. Baik, baik. Dengan senang hati. Saya bantu Nyai. Singkat cerita, Mayang Sari pun sudah berada di kediamannya Wagimin. Pada malam harinya, Wagimin pun melaporkan kepada Kiai Gojali, yang pada 2 hari lalu telah terlibat pertempuran di lokasi ditemukannya Mayang Sari. Sekalian minta obat kepada sang Kiai, untuk menyembuhkan luka Mayang Sari. Meskipun Mayang Sari telah mengganti nama jadi Ratih, tapi Wagimin sendiri menyimpan kecurigaan. Karena ditemukannya pedang, pisau, dan sekantong paku kecil beracun di tempat tergeletaknya Mayang Sari. Anak Andika cerdas sekali. Mana ibunya? Pergi. Sudah lama sekali ibu pergi. Entah kemana. Sampai sekarang belum pulang. Sania, langsung mandi ya. Sudah Bapak timbahkan air tadi. Tadi aku minta obat pada Kiai yang ada di batok kelapa itu. Minumlah. Semoga ada manfaatnya. Sementara itu, kini Tumenggung Adipati Sukatma, pemimpin pemberontak gabungan pun sedang berkumpul membicarakan Mayang Sari yang belum kelihatan. Karena mereka semua tidak sadar, bahwa dalam pertarungan dengan Kiai Gojali, ia terlempar ke dalam gua yang sangat dalam. Sehingga kaki Mayang Sari mengalami patah tulang. Untung saja ada 2 orang pria yang menolongnya. Selanjutnya, setelah beraksi memberontak ke wilayah Cirebon, kini Adipati Sukatma pun sedang merencanakan lagi akan mengadakan pemberontakan ke wilayah Tegal. Namun tidak sekarang, sebab prajurit mereka belum kumpul semua. Lantas apakah sudah ada berita dari Tuan Kapiten Cornelis, Kanjeng? Belum. Tetapi yang penting tugas kita adalah menghancurkan setiap pasukan yang akan menyerbu Batavia. Sementara ini, pasukan yang akan menyerang Batavia adalah pasukan dari Tegal. Sebab itu, kita harus mencegatnya di tempat yang baik untuk menghancurkannya. Masuk. Ini anak kok tidur di sini? Mengganggu. Biar aku pindahkan. Jangan. Malam ini biar Sania tidur denganku. Baik kalau begitu. Pak, besok tolong antarkan aku kepada Bapak Kiai... Siapa namanya? Orang-orang menyebutnya Kiai Gojali. Kiai Gojali? Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Antarkan aku ke rumahnya. Semalam Kiai kemari. Tapi Nyai sudah tidur. Kenapa saya tidak dibangunkan? Kiai melarang. Tapi Kiai sudah memeriksa penyakit Nyai. Apa katanya? Penyakit Nyai bukan penyakit sembarangan. Tidak ada tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit Nyai secara sempurna, kecuali Nyai sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Nyai datang sendiri menemui Kiai. Saya belum bisa berjalan. Kiai memberikan ini untuk Nyai. Diminum berturut-turut selama 3 hari. Insya Allah di hari yang ketiga, Nyai sudah bisa berjalan. Saya bisa berjalan lagi? Syukurlah. Syukur. Senang sekali, Bi. Iya, senang. Sania juga senang. Apalagi Bapak. Sebab Bapak kan yang menolong Bibi. Pasti akan lebih senang lagi melihat Bibi bisa berjalan. Dia lebih senang lagi melihat aku berjalan. Inikah yang dinamakan kebahagiaan sejati? Merasa senang karena telah berbuat baik. Merasa bahagia karena menolong. Kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini? Singkat cerita, di hari ketiga Mayang Sari pun sudah bisa berjalan lagi. Meskipun memakai jangka, namun pada saat itu sudah bisa mendatangi Kiai Gojali. Di sanalah Mayang Sari heran dan kagum dengan ilmu Kiai Gojali. Padahal waktu bertarung Kiai Gojali telah tumbang dadanya ditembus pedang Mayang Sari, dia pikir sudah mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Langsung saja ke ruang belakang. Pak Kiai sudah menunggu. Terima kasih. Kau kepala pasukan Losari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Kalau kau masih dendam dan ingin menuntaskan permusuhan di antara kita, lakukan. Bunuhlah aku. Aku pasrah, sebab aku sudah tidak berdaya. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya. Sekarang pulanglah. Minumlah obat itu secara teratur. Selepas subuh dan menjelang maghrib, masing-masing 3 butir. Istirahatlah dengan tenang, supaya cepat sembuh. Ampun, aku bersalah. Di malam harinya, dalam tidurnya Mayang Sari pun terbawa mimpi atas kesalahan dan dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Bibi pasti mimpi yang seram. Menakutkan ya? Iya, Sania. Kelihatannya Nyai masih pucat. Kalau masih belum sehat, istirahat saja di kamar. Tadi malam, mimpi apa? Sampai berteriak-teriak begitu. Itulah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Semuanya saya rasakan terjadi secara kebetulan. Atau memang ada unsur kesengajaan? Maksudnya? Saya merasa dipojokkan. Atau Bapak sengaja memojokkan saya agar saya bisa bercermin kepada perjalanan hidup saya selama ini yang Bapak anggap salah? Yang mengobati saya adalah musuh saya. Sehingga saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Mimpi yang menggiring saya menjadi orang yang bersalah dan tidak bisa keluar dari keterpojokan. Bapak jangan merasa bersalah. Saya tidak marah ataupun menyesal. Justru sebaliknya. Semua yang telah Bapak lakukan terhadap diri saya merupakan hikmah yang tiada tara bagi saya. Maafkan saya, Nyai. Memang semuanya saya yang mengatur. Sejak semula, saya memang curiga kepada Nyai. Dari cara Nyai berpakaian, tidak sama dengan perempuan biasa. Lalu, ada sebuah pedang dan sebuah pisau tergeletak dekat tubuh Nyai. Kemudian, ada sebuah kantong yang berisi paku-paku kecil yang kelihatannya mengandung racun. Maka saya secepatnya melaporkan kepada Kiai Gojali, kepala pasukan Losari, yang berperang di tempat Nyai ditemukan. Hebat sekali dia. Padahal dadanya terbelah ditembus pedang saya, dan dia roboh. Tapi begitu cepatnya dia sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sementara saya, sampai hari ini masih begini. Semoga pertemuan Nyai dengan Kiai Gojali akan merubah pendirian Nyai. Singkat cerita, setelah 3 hari Mayang Sari sudah sembuh total. Bahkan pada saat itu pun langsung memasak untuk persiapan sarapan pagi. Pak Wagimin pun merasa bahagia, karena orang yang membutuhkan pertolongan telah sembuh. Enak sekali. Kalau begini setiap hari, sayalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Nanti pada saatnya, akan datang seorang wanita yang akan membahagiakan Bapak. Sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan kisah selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, saya minta bantuannya untuk di like dan subscribe-nya ya bos.